Iya mas, dari SD kalau ditanya cita-citanya pasti jawabnya guru. Walah Mika. Dot duduk termenung di ujung ranjang. Tangannya menggenggam ponsel yang masih menampilkan pesan singkat dari ibunya. Nak, nanti malam makan barengnya. Mama mau kenalin seseorang. Pesan sederhana, tapi dada Dot terasa sesak. Ada firasat yang membuat hatinya tak tenang. Dan benar saja, malam itu, ibunya memperkenalkan seseorang. Seseorang yang membuat waktu seperti berhenti. Pak Budi, bukan orang asing, tapi sosok yang menghantui masa lalu. Kepala sekolah di SMA yang selalu mempermalukannya, yang melihatnya rendah, yang mengajarkannya bahwa hidup itu kejam, dan kini akan jadi ayah tirinya. Dot tidak bisa menerima kenyataan itu, bukan hanya karena luka lama, tapi karena tak pernah diajak bicara. Ia merasa kecil, tak dianggap, dan malam itu juga, tanpa suara, tanpa salam, Dot pergi meninggalkan rumah. Dengan napas terengah dan mata merah, Dot berdiri di hadapan Kona dan Peot. Q, nggak bisa tinggal di rumah. Calon suami nyokap gue, Pak Budi. Diam, kaget. Mereka tahu, ini lebih dari sekadar penolakan. Ini tentang luka, tentang ketidakadilan yang kembali mengetuk. Kenapa harus dia? Suara Dot pecah. Kenapa orang yang paling gue benci? Mereka mencoba menyusun rencana, tapi Samuel bantu. Sampai akhirnya, nama Robi disebut. Tapi Robi hanya menjawab, gue udah janji naik gunung minggu ini. Dan tiba-tiba, aku ikut, kata Dot. Tanpa ragu, malam itu, Dot pergi. Tapi meninggalkan luka. Meninggalkan rumah yang tak lagi terasa seperti rumah. Ia tidak tahu apa yang akan berubah. Tapi ia tahu satu hal. Cinta seharusnya tidak membuat seorang anak merasa kehilangan tempat pulang. Kalau kalian pernah merasakan luka yang tak terlihat, pernah merasa tak didengar oleh orang yang paling kalian sayangi, tulis di kolom komentar. Ceritamu mungkin bisa jadi kekuatan buat yang lain. Dan jangan lupa, subscribe. Karena setiap luka punya kisah. Dan setiap kisah layak untuk didengar. Langkah Dot berat. Dingin menusuk kulit, tapi pikirannya jauh lebih beku. Robi berjalan beberapa meter di depan, kadang menoleh memastikan Dot masih mengikutinya. Kona dan Peot tertinggal di bawah. Mereka akan menyusul besok. Sekarang hanya Dot, Robi, dan kesunyian yang memeluk erat. Lu enggak harus cerita, Deha, tapi kadang, diam itu malah nyakitin diri sendiri. Kata Robi saat mereka berhenti di pos pendakian. Dot terdiam. Lalu pelan-pelan, suaranya peka. Gue cuma pengen cokap ngerti. Gue bukan anak kecil. Gue punya luka, Rob. Dan orang yang bikin luka itu, sekarang diajak masuk ke hidup gue lagi, tanpa permisi. Robi hanya mengangguk. Kadang, kita nggak perlu jawab. Cukup dengerin. Malam turun cepat. Api unggun menyala, tapi hati Dot tetap dingin. Kepala sekolahnya menegur karena telat. Menertawakannya di depan teman-teman karena salah menjawab soal. Tapi tak ada yang tahu, hari itu Dot baru saja kehilangan kucing kesayangannya. Tak ada yang peduli bahwa ia hanya anak kecil yang sedang belajar menahan tangis. Dot berdiri di tepi puncak. Angin berhembus kencang. Tapi di balik semua itu, ia merasa tenang. Gue nggak bisa ubah masa lalu. Tapi gue bisa pilih, mau terus lari, atau belajar berdamai. Ia mengeluarkan ponsel. Tak ada sinyal. Tapi ia menulis pesan. Ma, aku pergi bukan karena benci. Tapi karena sakit. Dan aku butuh waktu buat sembuh. Kalau mama bahagia sama belia, aku akan coba terima. Tapi jangan paksa aku buru-buru. Ia simpan pesan itu. Nanti, saat sinyal kembali, ia akan kirimkan. Dot kembali. Wajahnya lebih tenang. Ibunya belum menghubungi. Tapi ia tahu kadang yang penting bukan jawaban. Tapi keberanian buat bicara. Lu udah siap pulang? Tanya Kona. Dot tersenyum tipis. Gue belum tahu. Tapi yang jelas, sekarang gue tahu kemana harus kembali kalau dunia terasa terlalu sempit. Kadang rumah bukan tempat, tapi orang-orang yang tahu caranya mendengarkan.